Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar bawah, beli songket indah warnanya. Bulan Ramadan tibalah sudah, jadikan kota Pekanbaru penuh cahaya. Saya Agung Nugroho, Wali Kota Pekanbaru. Dan saya Hajah Sulastri Agung Nugroho, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru. Atas nama pribadi dan keluarga dan segenap pemerintah Kota Pekanbaru, saya mengucapkan marhaban ya Ramadan kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru dan juga tentu kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan suci yang penuh rahmat dan ampunan. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat iman dan meningkatkan kepedulian sosial serta mempererat hubungan persaudaraan. Semoga bulan suci ini membawakan keberkahan bagi keluarga kita dan menjadikan Pekanbaru semakin maju, sejahtera dan penuh nilai-nilai kebaikan. Saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat. Mari kita manfaatkan Ramadan untuk menatah hati, menguatkan ketahanan keluarga, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan keimanan kepada anak-anak kita. Semoga setiap doa, amal kebaikan dan kita lakukan menjadi pahala yang berlipat ganda dan membawa keberkahan bagi kota yang kita cintai. Insya Allah ibadah sempurna, Pekanbaru berkah, insan beriman, Pekanbaru aman. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Denny Kurnia dari Daily Media Group dan Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI Riau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1447 Hijriah. Khusus kepada anggota JMSI Riau, saya harap agar tetap semangat meningkatkan etos kerja karena karya-karya kita selalu ditunggu oleh masyarakat. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat di TV, selamat datang di Expos Pekanbaru si Ramadan. Nah, saat ini kita sedang berada di Masjid Paripurna Agung Al-Firdaus, yaitu di kawasan komplek pemerintah Kota Pekanbaru, yang mana di belakang kita itu sudah ada kantor pemerintah Kota Pekanbaru, dan tentunya ini menjadi kawasan yang sangat bagus baik untuk seluruh masyarakat Pekanbaru untuk beribadah. Dan nanti kita akan tanya-tanya juga dengan pengurus masjid dan juga seseorang yang tentunya akan memberikan informasi lebih dalam lagi sebagaimana masjid ini didirikan. Sangat megah.
Halo Sobat DTV, saat ini saya sedang berada di Masjid Paripurna Agung Al-Firdaus. Tentunya nanti saya akan bertemu dengan sosok yang sangat menginspirasi sekali. Beliau adalah Ketua Harian Masjid ini, sekaligus juga merupakan anggota DPRD Provinsi Riau tahun 2024 sampai 2029. Dan beliau juga merupakan mantan Wakil Wali Kota Pekanbaru 2 periode, tahun 2012 sampai 2017, lalu 2017 sampai 2022. Mari kita ke dalam. Ini dia Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Gimana? Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Bang Rizky. Ya. Mungkin boleh sapa-sapa dulu sahabat DTV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DTV, ini selamat datang di Masjid Paripurna Agung Al-Firdaus, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya. Silakan ya berkunjung ke masjid ini. Nah, kita ada 3 sekarang Masjid Agung ini. Oke. Ini Masjid Agung Al-Firdaus. Kenapa namanya Al-Firdaus? Biar masuk surga Firdaus lah. Masya Allah, amin. Insya Allah jannah ya Pak. Ya, walaupun memang saat itu dibangun di masa kepemimpinan Firdaus Ayat Cahyadi. Ya. Baik. Kemudian nanti ada Masjid Agung di Jalan Sudirman, Masjid Agung Ar-Rahman, yang baru saja diresmikan itu hibah ya dari Brigjen Edi, itu Masjid Agung Al-Kasturi di Rumbai Barat. Ya. Berarti itu sedang proses pembuatan Pak? Enggak, sudah jadi. Sudah jadi? Langsung ya. Boleh nanti kapan-kapan ke sana. Ada boleh tuh Pak. Nah ini saya lihat sangat luas sekali Pak. Ya. Sangat megah. Kalau kita lewat dari jalan sini pasti wah ini masjidnya sangat keren sekali. Berapa luasnya nih Pak? Ya, kalau luas keseluruhan nih berapa hektarnya kalau dengan parkiran. Tapi kalau bangunan saja dengan ini kira-kira ini sekitar 50 lah bangunan untuk sholat ya. Oke. Nah, 50 kali 100 lah ya. Oke. Berarti sekitar setengah hektar kalau ininya ya bangunan saja untuk sholat ya. Baik. Mungkin boleh kita lihat-lihat ke dalam Pak? Iya. Oke. Wah, sangat senang bisa bertemu dengan Bapak. Ya, Tentunya kita mungkin boleh lihat ke sana Pak. Boleh ya. Nah, Ya. mungkin boleh diceritakan Pak, ini untuk kapasitasnya sendiri berapa jamaah kira-kira muatnya? Ya, jadi ini memang didesain ya waktu di masa kepemimpinan saya sama Pak Dr. Firdaus. Itu kan tadi disampaikan Bang Rizky itu 2 periode ya, 2012 sampai 2017. Nah, kemudian 2017 sampai 2022. Nah, ketika 2017 sampai 2022 tuh itulah karena memang ingin menyatukan semua SKPD. SKPD itu Satuan Kerja Perangkat Daerah, ya. OPD ini ingin disatukan. Alhamdulillah disinilah dapat ya SKPD ini lahannya, lahan untuk perkantoran Kota Pekanbaru. Ya. Nah, makanya disitulah kemudian ya tentu kan kalau banyak ya nak pegawai, jumlah pegawai aja kalau keseluruhan tuh itu bisa kalau di luar guru ya itu bisa sekitar ini 8.000-an lah kalau di luar guru ya. 8.000 kalau di luar guru ya. Tapi kalau dengan guru semua dengan THL itu sekitar waktu itu ya nggak tahu sekarang nih kan udah lama. Sekitar 15.000. Makanya inilah kemudian dibangun biar nanti bisa banyak menampung para ASN ketika ada acara di sini. Betul. Berarti ASN pun juga kantornya dekat ya Pak? Oh ya, ini kalau jalan ya nggak berapa lah, ini paling 500 meter nak. Iya, sambil olahraga juga boleh tuh langsung ke masjid. Iya. Oh, berarti kalau misalnya biasanya momen apa Pak yang masjid ini penuh dikunjungi oleh jamaah? Ya, kalau penuh biasanya ketika ada acara-acara besar ya. Sejak saya kan baru diminta ini menjadi ketua harian di masa Wali Kota Pak Agung Nugroho, wakilnya Pak Markarius Anwar. Itu di SK-kan seingat saya itu 1 hari setelah beliau dilantik. Wow. Beliau kan dilantik ini 20 Februari 2025. Iya. Ya. Betul. Berarti saya dibuat SK-nya itu sebagai ketua harian itu 21 Februari. Oke. Jadi ketika ramai ini, ketika ada acara-acara besar. Kemarin, tahun lalu itu yang cukup banyak ini saat acara Pekanbaru Cinta Al-Quran.
Pekanbaru Cinta Al-Quran, PCA. Di antara program Pak Wali ini kan Pak Agung Nugroho adalah Pekanbaru Cinta Al-Quran. Jadi ingin mencetak 10.000 hafiz baru. Masya 10.000 Allah. hafiz baru. Nah makanya itulah disiapkan tenaga ininya di sinilah ada trainingnya. Ramai itu penuh ya. Ya sampai ini kawan-kawan yang ini juga kewalahan juga gitu ya, melayani jamaah gitu ya. Iya, iya. Kemudian juga saat kemarin ada acara tablik akbar ya, munasoroh ya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Siapa ustadznya? Ucai ya, Ucai. Oke. Biasanya itu acara-acara besar baru ramai. Oke, Ya. ada pembinaan akhlak juga. Berarti tentunya ini sangat baik nih untuk masyarakat Riau, khususnya Pekanbaru, Pak. Berarti tadi yang hafiz tadi itu dari mana tuh kalangannya, Pak, yang belajar di sini? Oh, jadi itu sebenarnya penyiapan untuk tenaga ini di sekolah-sekolah. Karena kemarin yang disasar PCA itu baru untuk tingkat SD, SMP negeri, SD negeri, SMP negeri. Jadi yang disiapkan adalah guru-gurunya, guru-guru agama, dibuat training untuk guru-guru agama ini sehingga nanti bisa langsung di sekolahnya menjadi membimbing anak-anak mungkin yang nggak mesti ya hafiznya. Alhamdulillah kalau bisa 30 juz ya, minimal juz 30, ada yang nanti juz 30, ada yang juz 29, tapi kan tetap baru dia. Betul. Kan? Jadi kemarin tuh masih untuk guru-guru agama di tingkat SD negeri dan SMP negeri. Oke, biar supaya guru-gurunya itu punya bekal ilmu yang baik juga, di training lagi supaya mungkin saat mengajarkan ke siswa itu lebih baik lagi tentunya, Pak. Betul, betul. Oke, nah Pak, kira-kira Bapak mau ngajak Rizky kemana lagi nih? Ya, ini sebetulnya belum apa nih, inginnya nanti di sini sebetulnya ada Quran Center gitu ya. Quran Center inginnya seperti itu. Cuma ini belum ya. Mudah-mudahan nanti nih Pak Wali ya. Sebenarnya yang diinginkan Pak Wali juga ini adalah sempat mengajukan untuk sekolah rakyat ya. Biarkan sekolah rakyat berasrama gitu ya. Biar sekalian di sini. Nah ini sebenarnya disiapkan untuk itu semua. Jadi sebetulnya ini nyaman lah. Betul. Kalau untuk kegiatan-kegiatan ini, ini kan untuk sholat jamaahnya kalau wudhu kan di bawah ya, wudhu di bawah gitu ya. Kemudian kalau memang nanti penuh, ya kita bisa ke lantai 2 gitu ya. Oke. Lantai 3 juga ada ya. Ada berapa lantai masjid ini, Pak? 3 ya. 3 ya. Tapi kalau dengan tempat wudhu jadi 4. Oh, tempat wudhu tapi nggak dipakai sholat ya, Pak? Beda lagi lantainya. Saya tertarik ke sana, Pak. Kayaknya kalau anak muda nih melihat ada hijau-hijau, ini pasti sangat instagramable nih kata anak muda, Pak, kata Gen Z. Nah, berarti ini biasa Pak, anak muda mungkin duduk jalan di sana. Iya, kalau anak muda itu biasanya sering di halaman depan. Saya tengok tuh ada komunitas mobil apa nih? Saya tengok tuh mereka, wah foto-foto ya nggak apa, foto di depan nih. Itu senang mereka ya. Betul. Nah ini memang kita juga sedang melakukan proses penghijauan juga ya. Penghijauan di depan ini kita tanam mangga, tapi ya baru kita mulai. Ini di depannya ada mangga, kemudian di halaman sininya belakang ini kita tanam juga manggis. Kalau di sampingnya kita manfaatkan kelapa. Apalagi kita tanam tuh Pak Imam, manggis, mangga, kelapa. Apa namanya itu? Kelengkeng. Kelengkeng ya. Cuma memang ini baru kan. Ini kan baru ya namanya baru ditanam ya. Belum terlampau. Kalau yang hijau ini ya memang ya karena memang dulu kan ini sawit. Iya, kawasannya memang seperti ini ya, Pak. Oke, berarti mau ditanamin dan bahkan sudah mulai ditanami juga buah-buah nih, Pak. Buah-buahan. Jadi nanti menjadi ciri khasnya Masjid Agung Al-Firdaus itulah agro, masjid agro. Masjid agro. Ya artinya masjid yang penuh dengan buah-buahan. Buah-buahan. Mangga, mohon doa lah nih. Bisa cepet berbuah ya. Kemudian manggis, kelapa di samping tuh. Jamaah yang datang dapat oleh-oleh. Oleh-oleh. Jamaah. Tapi jangan lupa infaknya. Sahabat di TV. Atau kalau mau wakaf durian apa gitu, lahan masih tersedia gitu.
Musangking. Musangking, boleh silakan ya. Nanti kita tanam, kita rawat ya. Baik tuh sahabat di TV dengar tadi ya, kalau kita ke Masjid Agung Al-Firdaus, ini tentunya kita dapat oleh-oleh buah-buahan. Mudah-mudahan kalau sudah berbuah. Amin. Tentunya bukan cuma dibawa pulang, mungkin di sini nongkrong sama teman-teman Oh, sambil iya, baca Al-Quran, betul. sambil Iya. sharing tentang agama, sambil makan buah. Wah, ini sangat Iya. enak sekali ya Pak. Ya, betul. Nah, sahabat di TV juga boleh lihat ke sebelah sana, ini view-nya itu sangat bagus, sangat Gen Z sekali nih. Jadi untuk anak muda, bahkan mungkin orang tua pun yang ingin melakukan aktivitas ataupun yang berhubungan dengan agama, itu boleh di sini, view-nya sangat indah sekali. Iya, jadi kita juga untuk Wisata religi, ya, betul. Untuk ini organisasi-organisasi keagamaan ya atau majelis-majelis taklim, silakan kalau mau buat kegiatan di masjid kita. Kita sangat ya terbuka, tinggal nanti kirim surat saja atau nanti bisa di WA pengurus saja. Bisa kita ya sangat mempermudah. Ada surat masuk udah saya bilang, silakan ya. Oke. Nah, ini silakan manfaatkan ya. Bukan hanya Pekanbaru. Menjak kabul pernikahan. Oh iya, mujib kabul pernikahan ya. Ini inget aja nih Pak Imam Mahdi. Ya. Ya boleh silakan gitu ya. Oke, berarti bisa. Tapi kalau untuk pesta belum, hanya untuk ijab kabul aja. Ijab kabul bisa di sini ya Pak? Iya boleh, Masya bisa, Allah, bisa. di dalam bisa. Beberapa kali tuh. Oh sudah beberapa Iya, kali Pak? Ijab kabul Oke. silakan. Ini dari tahun berapa berdirinya Pak, ataupun beroperasinya maksudnya? Ya, ini kan tadi saya sampaikan di masa periode kedua saya sama Pak Firdaus ya. Itu 2017, 2022. Memang ini mulai progresnya itu 2019 lah kalau nggak salah pemancangan apanya ini. Peletakan batu pertamanya ya. Baru kemudian menjelang kami berakhir, saya kan sama Pak Firdaus berakhir itu Mei 2022. Oke. Nah, selama itu nih Pak, katanya tadi udah ada yang akad di sini. Kira-kira Bapak ingat nggak ada berapa? Wah, ini nih, ini kalau yang akad ini Pak Imam Mahdi kayaknya nih. Udah berapa ada? Gimana Pak Imam? Pasang. Setelah pasang udah ada, Pak. Udah pasang? 4 pasang. 4 pasang. pasang, Nah, berarti Masya masih Allah. belum tersebar nih kalau ini. Sekarang nih ada surat masuk mau akad nih siap lebaran ini, Pak. Oh, lebaran ya? Oh, kalau puasa kuat imamnya gitu. Kalau nikah saat puasa imannya kuat tuh, ya enggak? Ada surat. Karena kalau siang kan bahaya kalau walaupun dia pengantin baru, kalau siang tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Hubungan suami istri, hubungan suami istri ya. Setelah Lebaran biasanya tuh baru masuk banyak tuh ya Pak? Iya, iya. Nah, ini nih sebetulnya, dan sekarang ini Pak Wali ya, Pak Agung Nugroho juga sering rapat di sini. Biasanya beliau rapat di sini ya. Ini kan ada Oh, meja oke. kita. Biasanya kalau Sambil menikmati pemandangan. iya, Iya. biasanya beliau ini memang mulai rapat sering di sini, kadang sampai jam 8, kadang setelah itu dilanjutkan malam ya. Setelah Iya. ibadah Isya pun beliau rapat di sini biasanya. Masya Allah, ini boleh sahabat di TV lihat view-nya ini. Saya rasanya kayak di Bali ya Pak. Oh, Agak Masya Allah. sangat keren, sangat mantap. Mungkin kalau misalnya kita lihatkan ke orang luar negeri, wah ini di mana nih? Ternyata di Indonesia, di Riau malah. Ya, Sangat bagus sekali tempatnya. ya ini memang perencanaannya ini kan satu paket dengan jalan orang menyebutnya jalan 70. Jalan 70. Karena 70 meter. Oke. Nah, jadi sebetulnya ini, ini Pak Agung Nugroho, Pak Wali ini sudah terus ya bagaimana melakukan lobby-lobby ke pemerintah pusat agar jalan 70 ini bisa selesai, dan juga nanti ini kan tembus jalan 70 ini ke arah utaranya ini adalah ke Okura. Oh, Okura, wisata Okura. Iya, Okura, Taman Bunga ya. Taman Bunga, betul. Nah, itu dekat PLTU, nanti ya dibangun jembatan. Mudah-mudahan tahun ini mudah-mudahan bisa turun dari APBN ya. Ya. Jembatan Siak 5. Masya Allah. Nah, jadi kalau jembatan Siak 5 ini terbangun, ini juga nanti menjadi pintu tol Pekanbaru Rengat. Wah, ini saya pikir menjadi luar biasa, dan ini nanti ini juga ya. Ini sebetulnya juga direncanakan ya oleh Kementerian Balai yang membawahi tentang waduk ini akan menjadi waduk. Makanya kalau kita di depan situ kan ada waduk Senayan ya, di depan deh. Ya embung, ya ini nanti ini seperti memang untuk waduk. Wow. Untuk nanti sebagai apa dia persediaan air ya, persediaan air ya, karena kan saat ini kalau untuk daerah Tenayan Kulim ini kan belum ada
pipa-pipa untuk air minum kan. PDAM belum ada. Betul. Nah, inilah direncanakan nanti sebagai sumber airnya ini diantaranya. Wow. Karena kalau Sungai Siak cukup mahal ya untuk pengolahannya ke air siap ini. Betul betul. Berarti nanti akan diadakan waduk. Berarti ini persediaan air di sini sangat banyak nanti Iya, ya Pak ya. betul. Itu cukup. Ah. Oke, boleh kita ke sini Pak. Saya Oke. salvok ke tempat yang cukup Ini bagus nih, sekali. biasanya Pak Wali nih. Kalau Oke. rapat Pak Wali ini biasanya ini dibuka nih Pak Imam ya. Iya. Coba bagaimana cara bukanya nih? Biasanya kalau beliau Oke. rapat nih diturunkan. Oke, Ah. biar tidak Mungkin silau ada ya Pak. infokus ya. Jadi seperti itu. Baik. Tapi kalau masyarakat mau pakai sini silakan. Oke. Iya. Ini berarti di sini ya Pak, sangat Iya. VIP kelihatannya nih Pak. Di sini gitu beliau. Setelah acara, Pak juga di sini juga untuk snack makan-makan. Oke. Ustaz-ustaznya. Oh Iya. gitu. Biasanya siapa aja nih Pak yang aktif duduk di sini? Ya kalau Pak Wali tentu Pak Wali dengan ini ya. Tapi kalau tidak ada kegiatan pemerintah kota ya siapa aja boleh pakai. Oke, berarti Rizky boleh sini juga boleh, Pak? boleh. Boleh kita coba Pak? Cuma nggak ada ini nih, karena sedang puasa. Boleh, coba kita Iya. sini. Nah, baik. Baik, kita boleh coba Pak? Oh iya. Oke. Masya Allah, Alhamdulillah, sahabat di TV, Rizky berkesempatan untuk duduk di kursi yang biasanya diduduki oleh orang-orang penting, Bapak Wali Kota dan juga tentunya Wakil. Pak Wakil. Kepala Dinas, Pak Kepala- Sekda. Waduh, boleh nih Pak ya, berarti berteman ya Pak ya. Oh iya. Selamat datang di Masjid Paripurna Agung Oke, Firdaus. alhamdulillah Rizky. sahabat DTV kita diterima di sini. Saya tadi sudah berkeliling, ini sangat bagus sekali, tempatnya bagus. Terus di sini juga tadi nantinya akan ada waduk ya Pak. Ya. Nah itu akan ada waduk, tentunya menambah kesan yang sangat spesial di Masjid Paripurna Agung Al-Firdaus. Oke, terakhir Pak, kita boleh langsung masuk Oke. ke dalam? Oke. Oke Ya. Pak, kita sudah di dalam. Boleh Pak mungkin dikasih tahu Rizky ini warnanya apa maksudnya nih Pak? Iya. Ini perpaduan warna Melayu. Betul, Nah, lancang kuning ya Pak? Lancang kuning ini Melayu ya. Betul. Perpaduan Melayu, kemudian Timur Tengah ininya juga ya. Nah memang ini masih belum ini lampunya ya, rencana kan lampu besar sini ya. Nah memang belum berangsur-angsur lah ya, menyesuaikan Oke. dengan kondisi anggaran kita. Mm-mm. Jadi ini ya. Masya Allah, keren sekali nih Sobat TV. Tentunya ini didesain dengan banyaknya warna kuning dan juga hijau yang melambangkan citra Islam. bumi lancang kuning, Betul. Ya. Islam tentunya di Pekanbaru Riau. Ya. Tentunya ditambah dengan kaligrafi ya Pak. Oh ya, kaligrafi tentu ya. Nah, Dan ini nah ini sangat bagus sekali nih Pak. Apa nih Pak kira-kira? apa nih bacanya Pak Imam? Apa bilangnya nih Pak? Ah, Sebagai mihrabnya di sini, lalu oke, berarti khutbah pun di sini. Ya ini Oh. khotib sini biasanya kalau ini untuk kajian-kajian ini setiap karena ini masjid perkantoran, ini kan masjid perkantoran. Iya. Jadi kajiannya itu untuk para ASN Jumat pagi di luar Ramadan ya. Oh. Setiap Jumat pagi ada pembinaan untuk para ASN dan THR. Hmm? Kemudian kalau Senin, Qobla Zuhur, Senin, Selasa sampai Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh. Itu kajian Ustadz. Ya nanti juga ada muftinya tiap hari Rabu ya. Iya. Jamaah bertanya, mufti menjawab. Iya. Masya Allah. Ini misalnya untuk kalau kajian di sini. Oh, berarti ASN tentunya yang di sekitar sini Iya. mendapatkan informasi, bekal ilmu terus ya Pak? Betul ya. Sebelum Zuhur biasanya. Kalau Oh, sebelum ya. Zuhur. Kalau di Ramadan juga masih ya. Ramadan ya. Ramadan tiap hari ya. Azan dengan iqomah. Iya Antara azan dan Ya, iqomah sebelum- waktu kapan tuh, Pak? Zuhur. Zuhur, ya. Oh, zuhur, Masya Allah. Jadi sahabat di TV kalau kesini tentunya banyak sekali yang bisa didapatkan. Mulai dari view yang sangat indah, nantinya buah-buahannya akan tumbuh Amin, besar. Amin, bisa mencoba juga. Lalu pasti mendapatkan ilmu, Iya. ceramah juga dari Ustadz yang tentunya mendapatkan ilmu dan wawasan ketika berkunjung ke sini.
Ada Pak pesan-pesan terakhir untuk warga Riau yang menonton saat ini? Ya, kepada seluruh warga Riau, ini para sahabat DTV ya. Nah, DTV ini, mari ini satu di antara masjid Paripurna Agung Firdaus. Jadi Masjid Paripurna ini ada 3 kalau di Pekanbaru ya tingkatannya. Ada tingkat kota, nah, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Nah ini kita berada di Masjid Paripurna Agung Al-Firdaus, perkantoran pemerintah Kota Pekanbaru. Dia ada di Kecamatan Tenayan Raya. Nah, silakan nih warga Riau, kalau Pekanbaru belum sah, kalau belum singgah belum sholat di Masjid Agung Al-Firdaus. Betul sekali. Baik, terima kasih Bapak Oke, atas Rizky. waktunya. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. semoga nanti bisa berkunjung lagi dan Insyaallah, bertemu ya. lagi. Ya, makasih. Oke, makasih Pak. Ya, makasih Bang Rizky.